Selamat pagi, selamat pagi. Salam Alehem. Hari ini Rabu 6 Juli 2022 dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing datang mengajak kita semua untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Marilah kita melakukan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Engkaulah sumber kehidupan dan damai sejahtera. Segala sesuatu yang kami terima itu datangnya daripada-Mu. Kami ingin, ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa dapat dijalani dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau menghendaki untuk kami semua selalu ada dalam segenap pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Dan itu dapat kami alami, dapat kami rasakan jikalau kami tinggal di dalam Engkau sambil melakukan firman dan kehendak-Mu. Sebab itu di pagi hari ini, setelah menikmati hari yang baru, kami ingin memuliakan Engkau secara benar dan sungguh melalui hidup yang melakukan firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, untuk semua salah dan dosa yang kami telah lakukan di hadapan-Mu. Baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kasih setia-Mu yang memampukan kami untuk memberlakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau, ya Tuhan, dan jadikanlah persekutuan ibadah saat ini di dalam nama-Mu, ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan bagian pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-6. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-6 yang berkata seperti ini. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Sekali lagi firman Tuhan berkata, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang hidup
dengan berbagai macam karunia dan anugerah Tuhan yang diberikan agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya itu bisa berhasil, bisa mendatangkan hal-hal yang baik, yang membuat kita boleh menikmati sukacita, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Walaupun kita tahu untuk mencapainya kita perlu berjuang, kita perlu berupaya, kita perlu bekerja, kita perlu mempergunakan semua kemampuan yang Allah berikan bagi kita, termasuk kemampuan mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sampai hari ini semua itu sudah sangat berkembang secara pesat, yang membuat setiap manusia boleh dengan mudah untuk mengerjakan segala sesuatu, tetapi juga bisa melihat dan boleh mengalami hal-hal yang terkadang baik, tetapi juga terkadang tidak baik. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang membawa hal-hal yang positif, tetapi juga terkadang hal-hal yang negatif. Termasuk ketika setiap orang ingin mendapatkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan, terkadang ada orang-orang yang salah menggunakan kemampuan yang Allah berikan dengan menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang sia-sia, omongan-omongan yang tidak membangun, omongan-omongan yang tidak memberikan semangat, tapi justru ucapan-ucapan yang muncul sering di dalamnya ada fitnah, ada pembunuhan karakter, bahkan ada hal-hal yang justru membuat jalinan atau ikatan persaudaraan rusak. Kerukunan hidup dalam keluarga, jemaat dan masyarakat pun sering menjadi rusak hanya karena omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang hal yang seperti itu. Bahkan dengan apa yang diucapkan dari dulu, kita melihat ada beberapa peristiwa yang mengakibatkan suatu yang tidak baik akibat cerita yang salah. Sebagai contoh tentang peristiwa Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Karena berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh istri Potifar, akibatnya Yusuf ditangkap dan dipenjarakan. Demikian juga dalam Perjanjian Baru,
seperti yang kita baca tadi, sekelompok orang yang ada di Efesus bukan menyampaikan dan menyebarkan berita yang benar tentang firman Tuhan untuk menjadikan para pendengar hidup dalam kasih, memiliki hati yang bersih, iman yang teguh, tapi justru berita yang disampaikan adalah berita yang menyesatkan, berita yang tidak berguna, yang menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Mereka membelokkan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang justru itu adalah pokok utama dalam Alkitab. Hal ini mengganggu iman jemaat yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Paulus mendesak Timotius untuk menghentikan aksi dari guru palsu ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang hidup sekarang ini, kita yang ada sekarang ini, yang terus belajar tentang firman Tuhan di dalam Alkitab, kita pun sering dilanda dengan ancaman berita-berita bohong dari informasi-informasi yang kita terima dan yang kita lihat, yang belum tentu kebenarannya. Sebab itu kita diajak untuk belajar terus firman Tuhan, sehingga dalam tindakan yang bijaksana untuk mempercayai semua informasi yang ada, sehingga kita tidak gampang terjebak untuk mengiyakan sesuatu yang belum tentu benar, tetapi bagaimana mengkaji itu secara cermat dan teliti, sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan yang akan membawa kita pada penderitaan dalam bentuk kegagalan yang membuat hidup kita sungguh sia-sia dan tak berarti, bahkan mempertaruhkan hubungan indah kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Agar kita mampu terhindar dari hal-hal seperti itu, tentang sesuatu yang sia-sia, maka dengarkanlah selalu firman Tuhan melalui bacaan yang kita mau baca setiap saat. Berilah waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Tetaplah berdoa minta pertolongan Tuhan, karena kekuatan Tuhanlah yang akan menyanggupkan kita untuk boleh menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka kebenaran akan kita lakukan, sehingga hidup kita bukan sia-sia, tapi berguna dan berarti untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, yang semuanya mendatangkan sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, bahkan setia dan taat, yang pada akhirnya kebahagiaan dan keselamatan milik kita sekarang dan selalu terus. Terpujilah Tuhan yang akan menyanggupkan kita dan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Amin.